Selamat siang Pak Pupung dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai stakeholder dari Catalia Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luciana Gladiola Sadipun dengan NPM 20090791. Saya Maristella Maria Kristianti Milawuli dengan NPM 20090707286. Saya Stella Maris Novena dengan NPM 20090707275. Saya Ana Agung Sagung Diva Wastening Tias dengan NPM 2907363. Kami akan memulai memaparkan hasil analisis kami dari manajemen kelompok. Nah, untuk mendapatkan data mengenai stakeholder dari Catalia Jogja, salah satu anggota kami, yaitu saya sendiri, kembali menghubungi Ibu Kusmiati selaku ketua dari Catalia Jogja untuk menjadwalkan wawancara secara offline. Nah, namun sayangnya karena Ibu Kusmiati memiliki keperluan di luar kota untuk beberapa hari dan sayangnya juga tidak ada yang bisa menggantikannya untuk menjadi narasumber wawancara kami, maka kami memutuskan untuk mengubah sistem wawancara menjadi online melalui telepon grup WhatsApp sesuai dengan kesediaan Ibu Kusmiati. Nah, wawancara secara online ini dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pada pukul 1 siang. Keempat anggota kelompok kami menanyakan pertanyaan secara bergantian, yang sebelumnya sudah kami list sebelum wawancara dimulai. Dengan salah satu anggota, yaitu Stella, yang berperan sebagai dokumentasi proses wawancara dengan cara merekam percakapan telepon kami. Setelah sekiranya merasa data yang diperlukan sudah cukup, kami mengerjakan laporan ini dengan membagi tugas, namun tetap saling menambahkan dan melengkapi hasil tulisan masing-masing. Kemudian proses lapangannya, setelah melakukan wawancara secara online via telepon grup WhatsApp dengan Ibu Kusmiati, kelompok kami mendapatkan data mengenai stakeholder dari Asosiasi Catalia sendiri. Nah, jadi Catalia Jogja ini merupakan panjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Maka Catalia Jogja sudah berdinamika bersama Kemdikbudristek dalam banyak hal sejak awal Catalia Jogja sendiri berdiri. Selain itu, Catalia juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga kursus dan pelatihan rias pengantin di Indonesia untuk mewadahi perias-perias lulusan lembaga kursus tersebut. Catalia sendiri ini juga sudah resmi melakukan hubungan kerjasama dengan sekolah-sekolah khusus rias pengantin dan juga sudah mempunyai data di Dapodik sendiri. Akan tetapi, menurut narasumber kami, yakni Ibu Kusmiati, dinamika Catalia Jogja dengan institusi lain di luar Catalia itu sendiri sebenarnya belum bisa diterima dengan baik, karena Catalia ini belum bisa diterima dengan baik di Yogyakarta dengan alasan Catalia dianggap merusak tradisi pakem pengantin Jogja. Padahal Catalia ini tidak merusak tradisi pakem itu, hanya memodifikasinya sedikit dengan 30% modifikasi, sedangkan pakemnya itu 70%, sehingga tidak ada yang diubah dalam riasan pengantin Jogja. Karena hal ini, maka Catalia ini memiliki dinamika yang kurang dengan institusi lain, khususnya di Yogyakarta sendiri, karena kehadirannya yang masih belum diterima tersebut. Tetapi Catalia Jogja ini, walaupun belum bisa diterima dengan baik, mereka tetap mengadakan seminar, workshop, pelatihan, dan hal lain sebagainya. Nah, salah satunya ini pada bulan Januari 2022 lalu, Catalia Jogja ini bekerja sama dengan Lembaga Kursus Pelatihan atau LKP Agung Bali untuk mengadakan pelatihan tata rias pengantin Bali Madya Tabanan, sehubungan dengan akan diadakannya uji kompetensi dalam waktu dekat di TAUK atau Tempat Uji Kompetensi Komojoyo Komorati. Nah, dikarenakan Catalia Jogja ini tidak memiliki dinamika yang cukup luas dengan institusi lainnya, maka peran, pengaruh, dukungan, dan masalah kecil kemungkinan untuk terjadi. Catalia Jogja
ini lebih berperan ketika mengadakan seminar, workshop, atau semacam uji kompetensi seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Dalam hal tersebut, anggota Katalia Jogja bisa saja menjadi narasumber atau penguji. Nah, untuk tugas divisi dengan institusi lain, dikarenakan Katalia Jogja ini tidak terlalu memiliki hubungan yang luas, maka tidak ada tugas yang lebih spesifik lagi. Yang penting hanya tugas riasan pakemnya itu aja, yang tadi sudah dijelaskan. Peran institusi lain dalam Katalia Jogja ini sebenarnya belum begitu kelihatan. Tetapi untuk kegiatan di luar Jogja seperti di Bandung, di Surabaya, maupun di Bali, Katalia Jogja ini selalu mengikuti munas atau lomba-lomba rias pengantin. Institusi lain tersebut bisa mempengaruhi Katalia Jogja karena institusi tersebut sudah berdiri terlebih dahulu dan masih memegang teguh dengan adat budaya Keraton Yogyakarta, sehingga peran dan pengaruhnya besar untuk Katalia Jogja. Oke, selanjutnya ada hasil analisis di mana kelompok kami tidak melihat dinamika yang cukup luas antara Katalia dengan institusi-institusi lainnya, dikarenakan Katalia Jogja sendiri belum bisa diterima dengan baik di daerah Yogyakarta. Nah, untuk dalam bidang pendidikannya ini Katalia dapat diterima dikarenakan sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan, sehingga untuk para prias ataupun para anggota Asosiasi Katalia ini yang mau belajar dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan tata rias pengantin melalui Katalia. Nah, menurut kelompok kami sendiri di Jogja ini Katalia hadir dan masuk ke data Dapodik. Dan ini mempengaruhi bagaimana Katalia Jogja menarik pelajar yang tertarik di dunia tata rias dan juga mendapatkan pengalaman yang akan diakui pastinya di dunia tata rias. Karena Katalia sendiri ini adalah asosiasi resmi dari Kementerian Pendidikan, terutama berfokus pada tata rias. Nah, untuk masalah hubungan atau hambatan bagi Katalia Jogja ini menarik minat para pelajar yang tertarik dan juga dikarenakan Katalia Jogja dapat tersaingi dengan keberadaan organisasi atau asosiasi tata rias lainnya ini, kami kelompok tetap melihat kesolidaritasan atau keaktifan Katalia Jogja dalam mengikuti acara maupun kegiatan-kegiatan baik daerah ataupun pusat di Indonesia seperti yang sudah disebutkan di atas, dan juga mungkin untuk permasalahan antar organisasi jarang terjadi, tapi masalah atau hambatan dalam menarik minat pelajar untuk bergabung mungkin saja dapat terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diva. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi yang kelompok dapat. Karena kami melakukan wawancaranya secara online dengan waktu narasumber yang juga terbatas, maka data yang kami dapatkan pun juga terbatas dan tidak banyak, sehingga kami tidak bisa menjelaskan stakeholder yang lebih rinci dan lebih detail lagi. Refleksi yang kita dapat, Katalia belum begitu diterima dengan baik oleh asosiasi perias lain di Jogja. Maka dari itu, asumsi mereka terkait keberadaan Katalia ini masih sebagai asosiasi yang merusak riasan pakem budaya Yogyakarta. Jadi akan lebih baik jika pihak lain tersebut dapat membuka diri untuk melihat bagaimana Katalia Jogja ini memiliki niat baik gitu, sehingga dapat diterima lebih baik lagi di Yogyakarta. Baik, sekian presentasi hasil analisis kami. Untuk waktunya, terima kasih.